Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 11 Januari 2022 dalam Pekan Biasa Pertama Tahun C. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 1, ayat 9 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana, istri Elkana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernasar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama." Maka Eli berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan
Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah. Tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Alleluia, alleluia, alleluia. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya, sebagai sabda Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1, ayat 21b sampai dengan 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?
Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Mujizat itu nyata. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Pagi ini salah seorang teman lama yang keluarganya sudah saya kenal cukup baik, tiba-tiba menghubungi saya. Ia menceritakan bahwa kebiasaan buruk orang tuanya terulang kembali. Orang tuanya diketahui mempunyai sejumlah hutang yang besar dan tidak mampu untuk melunasinya. Sehingga sejak 10 tahun lalu teman saya ini menceritakan bahwa memang sejak kecil hidup mereka terus-menerus dikejar-kejar oleh debt collector karena kebiasaan buruk orang tuanya tersebut. Ia meminta saya untuk berhati-hati agar jangan sampai saya kemudian menjadi korban berikutnya. Setelah mengobrol beberapa lama, teman saya ini kemudian mengatakan bahwa orang tuanya sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dengan sangat marah, ia juga mengatakan bahwa kebiasaan buruk orang tuanya ini sudah mustahil untuk diubah dan akan tetap seperti ini sampai orang tuanya mati. Apakah bisa dimaklumi kalau teman saya sampai mengambil kesimpulan demikian? Apakah benar orang tuanya tidak akan pernah bisa berubah? Kemudian keluarga juga akan terus-menerus hidup dikejar-kejar oleh penagih hutang karena perbuatan orang tua mereka? Apakah benar sudah tidak ada lagi harapan bagi keluarga mereka? Bagaimanakah dengan kita sendiri? Apakah kita juga sebenarnya secara sadar atau tidak, kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama dalam hidup kita? Misalnya, hal-hal seperti penyakit yang tidak mungkin akan sembuh, atau suamiku tidak akan mau bertobat. Hubungan ini mustahil untuk dipulihkan kembali. Orang tuaku tidak pernah akan mengerti aku sampai kapanpun. Marilah kita merenungkan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita dari bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama hari ini menceritakan mengenai Hana, ibu dari Nabi Samuel. Diceritakan bahwa Hana tidak mempunyai anak. Namun suaminya Elkana lebih mengasihi Hana dibandingkan dengan istri lainnya, yaitu Penina. Oleh karena itu, Penina menjadi cemburu dan terus-menerus menyakiti hati Hana. Dikatakan bahwa hal ini telah terjadi bertahun-tahun dan telah membuat Hana menjadi sakit hati, menangis dan tidak mau makan. Bagaimana sikap Hana menghadapi pergumulan ini?
Walaupun dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungan Hana, seperti dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 5. Hana tetap percaya sepenuh hati bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk melakukan segala hal. Oleh karena itu, ia terus memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Ia pun bernazar akan mempersembahkan anak itu nantinya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Kita belajar dari iman Hana. Walaupun ia mengalami sakit hati dan kecemasan yang begitu dalam, ia tidak lantas meninggalkan Tuhan hanya karena doanya belum dikabulkan. Hana tetap setia berdoa dan terus berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Pada akhirnya Tuhan mengirimkan Nabi Eli untuk menguatkan hati Hana. Nabi Eli mengatakan, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Perkataan Nabi Eli ini mengingatkan kita pada perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada Bartimeus, seorang pengemis buta yang berseru-seru pada Yesus untuk disembuhkan. Bartimeus berteriak dengan suara keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Di dalam Markus bab 10 ayat 47. Walaupun Bartimeus ditegur oleh banyak orang, Bartimeus tetap penuh keyakinan terus memohon belas kasihan Tuhan sampai pada akhirnya mujizat kesembuhan menjadi nyata bagi dirinya. Yesus mengatakan padanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari Markus 10 ayat 52. Dari bacaan pertama hari ini, kita diingatkan bahwa iman kitalah yang mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apabila kuasa Tuhan dapat melawan hukum alam seperti yang dialami oleh Hana, apakah ada yang terlalu sulit untuk Tuhan lakukan bagi masalah kita? Bacaan Injil hari ini menampilkan kuasa Allah dalam diri Yesus dengan mengusir roh jahat yang menguasai tubuh seseorang. Hanya dengan satu kalimat perintah, "Diam, keluarlah daripadanya." Yesus membuat roh jahat tersebut menjadi takut dan segera keluar dari tubuh orang tersebut. Tentu saja hal ini membuat orang-orang menjadi sangat takjub kepada Yesus karena kuasa yang baru saja Yesus tunjukkan di hadapan mereka. Namun sebenarnya pada bacaan Injil hari ini, ada hal menarik yang mungkin dapat terlewat begitu saja apabila kita tidak dengan cermat menangkap apa yang dikatakan oleh roh jahat itu. Kita akan menjadi lebih takjub lagi setelah menyadari kebenaran yang diungkapkan oleh roh jahat itu sendiri. Roh jahat mengatakan demikian, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dari Markus bab 1 ayat 24. Roh jahat bertanya kepada Yesus, apakah Yesus akan membinasakan mereka? Siapakah Yesus yang dapat membinasakan seseorang?
tentu saja roh jahat itu sudah mengenali kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus, sehingga mengajukan pertanyaan itu kepada Yesus. Hanya kuasa Allah saja yang dapat menghidupkan atau membinasakan kehidupan. Mazmur hari ini pun juga mengungkapkan hal yang sama mengenai kuasa Tuhan atas kehidupan ini. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. 1 Samuel 2 ayat 6. Selanjutnya Roh Allah mengatakan, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Markus bab 1 ayat 24. Dengan pernyataan ini, roh jahat mau mengatakan bahwa ia memiliki pengetahuan mengenai siapakah Yesus itu, yaitu yang kudus dari Allah. Apabila roh-roh jahat yang melawan Allah saja memberikan pengakuan dan menjadi gentar akan kuasa Allah yang maha besar, apakah kita sebagai anak-anaknya masih terus meragukan kuasanya? Apakah kita sudah membatasi kuasa Tuhan bekerja karena ketidakpercayaan kita, sehingga kita tidak lagi melihat mujizat-mujizatnya? Apakah kita menyadari bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuasa kebangkitannya sendiri? Seperti pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Mungkin saat ini Ia pun sedang bertanya kepada kita pertanyaan yang sama. Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Dari Markus bab 8 ayat 17. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk tetap beriman dan percaya kepadanya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dikutip dari Markus 10 ayat 52. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim dan Kekal, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau adalah Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ampunilah kami Tuhan, apabila iman kami mudah goyah, sehingga kami seringkali menghambat kuasa-Mu bekerja dengan sempurna di dalam hidup kami. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, dan bahwa mujizat itu nyata. Biarlah hati kami beristirahat dengan damai di hadapan-Mu, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu terus bekerja di dalam hidup kami. Amin.